Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan siklus yang ada pada mesin CNC bubut G-code standar. Yang berikutnya adalah siklus G75, yaitu siklus pembuatan alur groove yang bisa diatur lebar alurnya, kedalaman alur serta kecepatan penyayatannya. Untuk format siklus G75 untuk pembuatan alur, di sana ada G75R ya. R itu apa? R itu adalah jarak kembali alat potong setiap pemakanan ya, dalam mikrometer gitu ya. Kemudian ada X dan Z. Ini adalah posisi terakhir dari penyayatan ya. Sehingga X itu adalah posisi sumbu X ujung alur diameter pojok kiri bawah alur, sedangkan Z ya, di sana ada nilai W adalah posisi sumbu Z ujung alur atau titik pojok kiri bawah alur ya, berarti nanti di posisi sini nih ya. Kemudian P adalah pergeseran alat potong arah sumbu X ya, jadi nanti ini gerakan penyayatannya arah sumbu X ya, naik turunnya seperti itu. Di sini nilainya adalah dalam mikrometer ya. Sedangkan Pi adalah pergeseran alat potong pada sumbu Z ya, jadi gesernya alat potong ya. Pada satuan mikrometer juga. Kita bisa melihat pada contohnya ya, di sini akan dibuat sebuah alur dengan diameter 42 ya, jaraknya ya di sini adalah 32, sehingga akhir alurnya itu pada X32 dan ini X32 ini ya, diameter terakhir. Kemudian Z negatif 32 ini ya. Sedangkan startnya ya, di sini ada 32, lebarnya adalah 7, maka di sini posisi ujung sini adalah Z negatif 25. Ya, di sini Z negatif 25 ya. Untuk start siklusnya berarti Z negatif 25 ditambah dengan 3. 3 itu apa? Lebar alurnya ya. Saya ulangi ya, karena kita lebar yang ingin dibuat adalah 7, maka 32 dikurangi 7, ketemunya di sini adalah posisi Z negatif 25. Sedangkan start untuk pembuatan alur harus ditambah dengan lebar alat potong pahat alurnya, yaitu berapa? 3 ya, sehingga nanti startnya dimulai dari Z negatif 28. Nah, oke, kita lihat untuk pembahasannya ya. Pertama kali ini kita panggil toolnya T0202, kemudian kita menggunakan G97 yaitu satuan konstan spindle ya, kemudian G98 satuan milimeter per menit. Kemudian putaran, karena kita grooving ataupun buat alur, kita kecilkan putarannya menjadi 250, putarannya M3. Kemudian kita pendekatan dengan G0 ya, gerakan tanpa penyayatan rapid X47 ya, karena kita di sini adalah 42, maka kita posisikan naik 5 mili di atas benda kerja. Kemudian Z-nya adalah 2 mili di atas di depan benda kerja, sedangkan coolant-nya kita nyalakan ini. Kemudian kita geser ke Z negatif 28. Nah, ini 28 adalah nilai perhitungan ini ya. Ini tadi 25 ditambah 3. 3 adalah lebar dari alur, 25 adalah nih nilai dari 32 dikurangi 7. Ini 25 ini ya. Ditambah 3 lebar alur, ketemunya negatif 28. Ini kita mulai masuk ke siklus G75-nya, di mana di sana tertulis G75R1, yaitu penjauhannya penyayatan sejauh 1 mm. Kemudian G75X32 ini 32 ya, X32. Z negatif 32 di posisi sini. Kemudian P itu adalah penyayatan ke arah sumbu X ya. Nih. P nilainya adalah 1000, tapi dalam mikrometer, sehingga besarnya P adalah 1 mm. Sedangkan Q itu adalah gerakan pergeseran pada sumbu Z-nya, gesernya Z, dengan nilai 2500 mikrometer, berarti dia
ada pada posisi pergeseran 2,5 mm gitu ya. Di sini harus ada ketentuan bahwa nilai Q harus lebih kecil daripada lebar alat potong seperti itu. Ini siklusnya. Berikutnya adalah setelah siklus selesai, M5 putaran spindle berhenti, M9 pulennya off, kemudian G28 U0W0 menjauhan ke posisi zero mesin, sedangkan M30 penutup program ataupun program selesai. Kita lihat pada simulasi Nanjing Swan Soft ya. Di sini saya ambil stoknya dulu, yaitu 42 ya, 42 mm untuk diameternya ya. Saya masih menggunakan panjang 150 ya. Kemudian langsung saya panggil ya, sudah saya masukkan programnya, saya masukkan pada O14 ya. Ya, saya ketik O14, kemudian saya tekan ini kursor ini, tik ya, dia masuk ke sini. Ini, dan toolnya sudah saya setting juga dengan cara yang sama ya. Di sini saya menggunakan patul ya, pahat rata kanan, pahat finishing, pahat alur. Nah, pahat alurnya nomor 3 ya. Cara settingnya sama seperti di video sebelumnya ya. Cara settingnya kalau mau diulangi ya MDI, kemudian program, kemudian MDI. Di sini ada T0303 input ya, kemudian cycle start. Nah, ini kemudian disentuhkan dengan cara yang sama pula, yaitu saya menggunakan rapid position pada seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu offset ya, masuk ke geometri. Karena tool 3 ya, kita geser ke posisi 3 ya. Di sini untuk X-nya MX, diameternya adalah 42 titik input ya, sedangkan Z-nya MZ 0 ya, titik input ya. Kemudian saya jauhkan dulu menggunakan home X Z. Nah, kita fokus ke program sekarang ya, edit program. Ini programnya ini di sini cukup pendek. Kita menggunakan single block. Program pertama adalah maaf, ini diminta posisi auto ya, ini harus auto untuk cycle start. Auto cycle start. Ya, ini. Tool aktif nomor 3 ya. Tool nomor 3 sudah aktif. Ini pahat alurnya ya. Kemudian G97 konstan spindle, G98 satuan milimeter per menit untuk feedingnya. Kemudian S-nya adalah 250 yang aktif T3. Sekarang berikutnya adalah pendekatan ya. Yang menggunakan G0 ya. Kalau G0 itu biasanya strip, kemudian titik, strip titik itu G0 itu, gerakan G0. Tapi kalau G1 atau menyayat biasanya gerakannya lurus. Dia di posisi X47 dan Z2 ya. Di sini 47 Z2. Kemudian geser ke negatif 28 ya, ini awalan untuk alurnya ya. Kemudian siklusnya berjalan nih. Nah, jadi ininya tadi adalah P-nya ya, 1 mili, kemudian gesernya adalah 2,5 ya. Di akhir dari siklus adalah di posisi X32 dan Z negatif 32. Nah, berikutnya kita hentikan putaran spindle M5. Kemudian coolant off. Berikutnya adalah menjauh G28 U0W0. Ya, setelah itu program selesai. Itu untuk sementara untuk siklus dari G75 ataupun grooving ya. Terima kasih, semangat belajarnya agar materi segera kita selesaikan.